Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa lagi di Sobianus Channel, merupakan channel information, education, dan independen. Pada rubrik saat ini saya akan melanjutkan rubrik kriya, di mana sebelumnya saya sudah membuat opening, yaitu tutorial cara membuat mahkota khas Papua. Sebelum saya memulai memperkenalkan bahan-bahan dan alat-alat yang harus dipersiapkan, izinkan saya untuk sedikit bercerita. Akhir-akhir ini mahkota Papua ini sudah digunakan untuk hal-hal yang seremoni dan berkaitan dengan tradisi, juga penghormatan kepada para tamu. Sebagai contoh ya, setiap ada tamu yang dinilai merupakan tokoh adat atau tokoh nasional atau tokoh masyarakat tertentu ya, tiba di Bandara Sentani ada ruang VIP. Nah, disitulah terjadi seremoni. Jadi penyambutan ya biasanya dipakaikan oleh tuan rumah atau yang punya tamu, kemudian dipakaikan di tamu itu ya, seperti itu. Jadi dipakaikan, dan itu sudah menjadi lazim dan satu kehormatan. Jadi tamu yang mendapatkan kehormatan seperti itu ini menjadikan penghargaan untuk seseorang. Kemudian mahkota khas Papua juga digunakan untuk kegiatan seremoni yang bersifat umum ya, semisal karnaval ya, kemudian pawai, kegiatan peringatan dan lain sebagainya, termasuk mengiringi pesta penghantaran mempelai ya. Biasanya diikuti dengan tari-tarian adat, kemudian beberapa pengiring yang menggunakan mahkota khas Papua. Baik, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya apabila Anda adalah pengunjung pertama dari Sobianus Channel ini. Kemudian berkaitan dengan material atau bahan baku yang digunakan, yaitu ini mahkotanya ya, ini mahkota untuk anak-anak ya. Jadi seperti ini. Saat ini saya sudah ganti, ini adalah kain flanel. Nanti kenapa saya ganti ya, nanti saya bisa saya jelaskan. Yang sebelumnya bahan bakunya adalah kain, ini adalah lembaran kulit kayu. Ini lembaran kulit kayu, bahan baku untuk pembuatan mahkota Papua. Jadi lembaran kulit kayu ini yang menyerupai kain, dan ini halus ya, halus, cuma agak kasar sedikit. Ini sudah direndam kemudian disamak. Nah, kemudian dipola seperti ini, dibuat pola seperti ini ya, seperti ini. Kemudian dilipat menjadi seperti ini. Inilah yang nantinya akan menjadikan seperti ini. Jadi saya akan menyampaikan tutorial ini yang simple, ringan, dan mudah dimengerti. Kemudian fungsi ini saya gantikan dengan kain flanel. Ya, ini kain flanel. Ya, ini kain flanel warna hitam. Kalau ini bahan dasarnya coklat.
Kemudian saya lapisi dengan kain lapis kerah. Ini saya jahit, ya ini saya jahit, ya. Saya jahit, kemudian dilipat seperti ini. Jadinya begini juga, ya. Jadinya begini. Kemudian yang sebelumnya itu menggunakan bahan baku bulu burung, ya, bulu burung kasuari dan bulu cendrawasih. Ini saya ganti dengan bahan baku yang ramah lingkungan dan tidak merusak habitat alam, yaitu saya menggunakan serat kulit kelapa atau yang biasa disebut Coco Bristol. Kemudian bahan baku lain yang dibutuhkan adalah ini kerang, kulit kerang, ya, kulit kerang dia. Ini banyak dijual di toko-toko cenderamata, ya, bahan bakunya untuk pembuatan mahkota. Ini sudah dipotong, sudah dengan gerenda sehingga bisa ditempelkan untuk aksesoris pembuatan mahkota. Kemudian menggunakan juga ini buah merah-merah kecil, ini adalah buah saga, ya. Ini buah saga, ini sebagai pernak-pernik pembuatan ini. Jadi ini warna merah ini adalah merupakan susunan dari buah saga. Kemudian menggunakan juga ini kulit kambing yang sudah disamak. Ini kulit kambing yang sudah disamak. Ini adalah kulit kambing yang putih ini, ya. Yang putih ini kulit kambing. Untuk cara ini kulit kambing ini, ya, kalau tidak tahu caranya, ya, caranya menyayat, ini bulunya putus semua. Jadi ini ada tekniknya, nanti akan saya tutorialkan juga. Saya berharap tutorial ini akan memancing animo yang punya bakat seni, punya bakat ingin mengembangkan keterampilannya. Mudah-mudahan termotivasi dengan video ini. Kemudian ini adalah yang mudahnya kalau beli di toko. Ini namanya tali pramuka. Tali pramuka saja, ya, itu nanti ini. Sebenarnya ada namanya khusus ini. Ini untuk membuat bingkai, ya, bingkai ini warna kuning ini adalah bingkai. Ini bingkai. Ini dari tali pramuka. Kemudian setelah bahan-bahan ini ada, tinggal kita membuat pola sesuai dengan keinginan atau pesanan seseorang, ya. Seperti pola-pola ini, pola susunan kerang-kerang ini dan susunan buah saga ini sesuai dengan keinginan. Dan untuk di daerah Papua ini memiliki adat masing-masing sehingga gambarnya berbeda-beda. Seperti adat Mepago, ya. Kemudian kalau Mepago didominasi dengan gambar agak mirip-mirip dengan cubi atau panah atau tameng, ya. Kemudian untuk di daerah pesisir, daerah Tabi, ada perahu, ya, perahu. Kemudian termasuk daerah Merauke juga agak-agak mirip, ya. Kemudian ada penampang biawak, buaya, dan lain-lain. Dan ini daerah-daerah tertentu di Provinsi Papua juga punya adat yang berbeda-beda sehingga coraknya ini juga berbeda-beda. Tetapi yang kami tampilkan di sini adalah yang tidak menyalahi adat. Karena jujur saja kita harus di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Kita jangan sampai membuat imitasi atau tiruan dari mahkota khas Papua ini menyalahi adat istiadat. Jadi ini sudah dalam bentuk kontemporer, pengembangan seni, dan ini dibolehkan. Jadi kalau kita meniru aslinya itu justru tidak boleh, karena bahannya juga berbeda dan sebagainya, itu ada aturan-aturan tersendiri yang sangat ketat. Baik, para pemirsa Sobian News Channel, untuk video kali ini saya rasa cukup, ya. Jadi nanti lebih detail di
bagaimana cara merangkai, cara membuat itu ada di part 3. Jadi video ini adalah part 2 atau bagian kedua, yaitu pengenalan bahan-bahan yang digunakan untuk menggunakan bahan baku untuk penggunaan pembuatan mahkota khas Papua. Di sini ini ada contoh, ini contoh. Ini kebetulan ada pesanan cukup banyak dari Paguyuban Pasundan Provinsi Papua untuk kegiatan PON, Pekan Olahraga Nasional. Dan ini sudah selesai dipola, kemudian logo Pasundan sudah dijahit di sini. Tinggal nanti menempelkan pernak-pernik berkaitan dengan pembuatan mahkota ini. Baik, jadi yang dibutuhkan untuk pembuatan mahkota khas Papua ini tidak banyak, cukup simpel. Yaitu yang pertama adalah kain pengganti kulit kayu, yaitu yang menggunakan kain flanel. Kemudian bulu burung saya menggunakan koko bristol. Kemudian ditambah dengan ini, ya, hiasan ini adalah kulit kambing yang sudah disamak. Kemudian ada pernak-pernik ini yang sedikit warna merah dan yang menggunakan buah saga. Ini banyak dijual di toko souvenir, ya. Kemudian dia yang kecil maupun yang besar ini juga banyak tersedia di toko-toko souvenir. Kemudian ini adalah tali pramuka. Kemudian alat untuk mengerjakan yaitu menggunakan lem, ya. Ini saya bisa menggunakan lem Aibon ataupun lem yang merek lain, ya. Kemudian juga menggunakan alat bantu yaitu lem tembak, ya, yang menggunakan lem lilin. Kemudian selain itu juga kalau alat-alat, kalau tidak ada mesin jahit bisa menggunakan lem saja. Tapi kalau ada mesin jahit bisa dijahit lebih kuat, ya, lebih kuat nanti. Kemudian alat-alat yang digunakan ya gunting, cutter, ya. Saya rasa yang lain sudah cukup, ya. Itu saja. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.